Depresi bisa terjadi karena faktor biologis seperti keturunan, genetik, perubahan kimia di otak, dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter adalah zat kimia di otak yang berperan mengirimkan pesan antar neuron. Ketidakseimbangan neurotransmitter ini bisa mempengaruhi mood dan berkontribusi memicu depresi. Apa saja sih yang ada di dalam neurotransmitter? Di antaranya adalah serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Serotonin sering dikaitkan dengan perasaan baik dan kebahagiaan. Ketidakseimbangan serotonin dapat menyebabkan perasaan depresi dan kecemasan. Sementara itu, dopamin mempengaruhi motivasi dan kenikmatan. Sedangkan norepinefrin mempengaruhi kewaspadaan dan energi seseorang. Orang depresi biasanya cenderung punya pola pikir yang negatif, dan mereka ngeyel tentang diri mereka sendiri, tentang dunia ini, dan bahkan tentang masa depan. Mereka punya keyakinan yang keliru biasanya, yang tertanam di dalam hati dan pikiran mereka. Akibatnya, depresi dapat lebih memburuk lagi. Orang depresi juga cenderung rendah diri. Rendah diri beda ya, sama rendah hati ya. Orang yang rendah hati masih punya kendali positif pada dirinya, tidak menyombong dan sadar dampak baik dan buruk atas tindakannya. Sedangkan orang yang rendah diri justru merasa tidak berharga, tidak berguna, tidak punya motivasi, dan mengisolasi diri. Trauma karena kekerasan fisik atau emosional juga meningkatkan resiko seseorang mengalami depresi. Trauma akan mengganggu coping atau cara seseorang mengatasi masalah. Akibatnya, stres menjadi berkepanjangan, bahkan bisa mengubah cara tubuh dan otak kita dalam merespons stres di masa depan. Buat kamu yang trauma dan depresi, kalaupun sampai trigger terjadi dan kamu malah mati rasa, bukan berarti itu bisa jadi indikator kalau kamu sembuh. Maka disitulah pentingnya peran psikolog dan psikiater. Stres kronis mengakibatkan ketidakseimbangan sistem neurokimiawi dan hormonal tubuh, termasuk respon stres dari yang namanya HPA atau hipotalamus pituitary adrenal. Si HPA inilah yang ngatur regulasi mood dan emosi. Terakhir, strategi coping yang nggak sehat seperti mengelak dari masalah justru bisa memperburuk depresi. Kesempatan untuk belajar coping secara sehat jadi berkurang. Akibatnya stres jadi menumpuk dan pada akhirnya jadi bom waktu yang nanti bisa jadi depresi beneran. Kedua faktor di atas menunjukkan bahwa depresi tidak diskriminatif. Depresi bisa terjadi pada orang dengan berbagai usia dan latar belakang. Coping stres yang baik dan sehat menjadi salah satu jalan terapi bagi penderita depresi. Bagaimana caranya? Pertama, pahami sumber stres agar kamu bisa membuat strategi penanganan yang lebih tepat. Atur jadwal agar lebih efektif dan efisien. Cobalah membuat prioritas kegiatan. Praktikan relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernafasan untuk menenangkan pikiran. Terakhir, kesehatan fisik menunjang kesehatan mental. Tubuh yang sakit dapat memicu stres, maka penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana biasanya caramu untuk melakukan coping stres? Yuk, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar.